Halo pemirsa, 4 anak korban penculikan di Depok, Jawa Barat ditemukan di Keramat Jati, Jakarta Timur. Para orang tua harus waspada karena pelaku penculikan masih buron. Saya Dawa Yogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, penjemputan paksa jenazah terduga terpapar virus corona kembali terjadi. Puluhan orang mendatangi sebuah rumah sakit di Medan, Sumatera Utara mengambil paksa jenazah keluarga mereka. Keluarga menolak jenazah disebut pasien corona dan dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Aksi pengambilan paksa jenazah pasien berstatus dalam pengawasan COVID-19 terjadi pada dini hari di Rumah Sakit Madani, Kota Medan, Sumatera Utara. Puluhan anggota keluarga tak terima jenazah disebut pasien corona, mereka pun menolak jenazah dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Keributan pun terjadi saat pihak keluarga dihadang anggota polisi yang berjaga. Keluarga membawa paksa jenazah dengan angkutan umum yang diberhentikan di tengah jalan. Antisipasi aksi anarki, petugas pun membiarkan keluarga membawa jenazah pulang ke rumah duka di wilayah Mandala, Kota Medan. Dari hasil pemeriksaan kita, gejala, kemudian hasil foto toraks, kemudian tadi sempat di rapid test, semuanya mendukung ke arah ya wabah lagi virus COVID-19 ini. Jadi kita bilang itu pasien PDP. Dari keterangan tim dokter rumah sakit, pasien tersebut masuk ke rumah sakit 30 Juni lalu dan dari hasil pemeriksaan dan rapid test, pasien mengarah pada gejala COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Saddam Hussein, iNews melaporkan. Terlibat aksi tabrak lari, seorang pengendara mobil di Kota Makassar diamuk massa. Warga merusak mobil pelaku yang telah menyerempet dan menabrak 3 sepeda motor. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk meredam aksi beringas massa. Aksi tabrak lari mobil minibus putih ini berawal dari Jalan Gunung Bawah Karaeng, tepat di kawasan Pasar Tradisional Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang berupaya kabur dikejar puluhan orang, termasuk korban. Kejadian berawal saat sang pengemudi menyerempet satu pengendara motor dan mencoba kabur ke Jalan Sultan Alauddin, namun di lokasi lain mobil justru kembali menabrak 2 pengendara motor ojek online. Terus berupaya kabur, aksi pelaku akhirnya terhenti setelah mobilnya menabrak mobil yang akan melintas. Sang pengemudi diselamatkan anggota Polsek Rapocini yang cepat datang ke lokasi. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk meredam aksi warga yang makin beringas. Warga yang emosi kemudian merusak mobil pelaku. Terus dia menyambar. Iya, keras sambarannya. Jadi saya terpental Kak ke kiri. Ya, masuk di becak, masuk lagi di bawah mobil. Terus Iya. Untungnya itu mobil singgah juga. jadi kita sempat kejar juga ini. Iya, saya kejar Pak. Karena keadaan motorku hancur gitu. Dari Pasar Terong sampai ke Alauddin itu ada 3 unit kendaraan roda 2 yang sempat dia tabrak. Kemudian ada 1 roda 4 juga yang dia tabrak. Kemudian dihentikan oleh sekelompok massa di depan tangki bensin Alauddin. Nah, di situ Pelaku diamankan ke Mapolsek Rapocini untuk pemeriksaan lebih lanjut bersama sejumlah korban tabrak lari pelaku. Kasus ini akan dilimpahkan ke unit Laka Lantas Polrestabes Makassar untuk proses selanjutnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda yang dilakukan 3 orang pelaku di kawasan Marga Asih, Cimahi, Jawa Barat terekam CCTV. Pelaku beraksi dengan memanjat tembok pagar pada dini hari. Aparat Polsek Marga Asih memburu para pelaku yang terpantau jelas di kamera pengawas. Aksi pencurian sepeda yang terjadi di salah satu rumah warga di kawasan Marga Asih, Kota Cimahi, Jawa Barat ini terpantau jelas di kamera CCTV.
3 pelaku beraksi dengan membagi tugas. 1 pelaku memanjat pagar dan mengambil 2 sepeda dari dalam garasi, sementara pelaku lain membantu di luar sekaligus memantau situasi. Atas laporan ini, Satreskrim Polsek Marga Asih langsung melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV serta sejumlah saksi. Akibat aksi pencurian 2 sepeda ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Jadi kalau misalkan dilihat dari rekaman CCTV itu di jam 3:11. Yang diambil berapa sepeda? Dua sepeda. 2 sepeda. Kalau dari CCTV ada pelaku yang kenal nggak? Nah itu kita kurang tahu. Nggak kenal. Satreskrim Polsek Marga Asih masih melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku yang terpantau jelas di kamera CCTV yang sempat viral di media sosial. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sepeda motor milik pengendara ojek online Raib dibawa pencuri saat mengambil barang di kawasan Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Dari video rekaman kamera pengawal CCTV, salah satu pelaku pencurian ternyata seorang kakek tua. Sepintas video rekaman kamera pengawas CCTV ini tidak menunjukkan kejanggalan. Seorang pria lanjut usia duduk di samping sepeda motor seolah sedang beristirahat. Namun ternyata pria lanjut usia tersebut adalah seorang pencuri sepeda motor. Pria lansia tersebut membobol kunci dan melarikan sepeda motor milik seorang pengendara ojek online. Pencurian ini terjadi di depan Masjid Al-Mutakin, Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Pelaku mencuri sepeda motor milik pengendara ojek online yang tengah mengambil pesanan barang. Ojek online datang ke sini, nah motor sini dia mau ngantri kue dulu di Mr. Square. Nah setelah itu ngantri, dapat kuenya dari sana, bawa ke sini ternyata motornya udah nggak ada. Pelaku pencurian diduga 2 orang. Rekan pria lanjut usia tersebut menunggu di atas sepeda motor tak jauh dari motor korban. Menurut warga, pencurian di lokasi ini baru pertama kali terjadi. Korban pencurian kemudian melapor ke aparat Polsek Pancoran. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menggagalkan penyelundupan ratusan kilogram ganja asal Aceh. Ganja dibawa truk kontainer disembunyikan di balik muatan buah-buahan. Penangkapan dilakukan saat truk tiba di Pelabuhan Merak, Banten. Penangkapan 2 orang kurir ratusan kilogram ganja ini direkam anggota BNN Provinsi Banten saat penggerebekan di Pelabuhan Merak, Banten. Kedua pelaku, MS dan GS, terdeteksi petugas membawa 290 kg ganja kering siap edar. Pelaku membawa ganja dari Aceh ke Jakarta ini dengan modus menyembunyikannya di balik muatan buah-buahan. Petugas terpaksa memanjat muatan truk untuk mengeluarkan seluruh barang bukti. Salah satu pelaku bahkan sempat membantah mengetahui barang bawaannya tersebut adalah ganja. Kepada petugas, pelaku mengaku mendapat upah 25 juta rupiah jika berhasil membawa ganja sampai ke Jakarta. Selain ganja, petugas BNN Provinsi Banten juga berhasil menggagalkan upaya pengiriman sabu lewat jalur udara di Bandara Soekarno-Hatta. Diamankan 2 pelaku, MD dan SH, bersama 989 gram sabu yang dibawanya dari Medan. Pelaku mengaku sabu akan dibawanya ke Makassar, Sulawesi Selatan. Yang pertama untuk sabu rencananya akan dibawa ke wilayah Sulawesi. Ya, jadi berasal dari Medan, transit di Bandara Soekarno-Hatta yang akan digeser ke wilayah Sulawesi. Nah, pada saat transitlah kita temukan barang bukti tersebut. Terus yang kedua, untuk ganja yang kita ungkap kasus di Merak, itu barang dari Aceh yang akan dikirim ke wilayah Jakarta. Para pelaku ini bakal dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dan terancam hukuman mati. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah. Di antaranya penangkapan artis sinetron Ridho Ilahi dan pemasoknya terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu, mobil mewah Via Valen ludes terbakar oleh seorang fans yang sakit hati.
Penyanyi dangdut Via Valen merekam langsung detik-detik kebakaran mobil mewahnya yang terparkir di samping rumah di Desa Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa dini hari lalu. Via Valen sempat panik lantaran petugas pemadam kebakaran tak kunjung datang. Kebakaran terjadi tak lama setelah ia pulang menggunakan mobilnya. Diduga mobil sengaja dibakar oleh orang tak dikenal yang gerak-geriknya terekam CCTV. Dari olah TKP, tim Lab 4 Polda Jawa Timur menemukan satu dirijen dan korek api yang diduga digunakan pelaku untuk membakar mobil. Di lokasi, petugas juga menemukan berkas tulisan pelaku di dinding berisi pesan ancaman. Polisi pun telah mengamankan seorang pria berinisial PJ asal kota Medan, Sumatera Utara di Mapolsek Tanggulangin. Bukan satu orang terduga dari pelaku dan juga ada barang bukti yang kami amankan, yaitu berupa siligen, korek api. Dari pemeriksaan, PJ mengaku penggemar berat Via Valen yang sakit hati karena ditolak keluarga Via Valen saat bertamu ke rumahnya. Dari tangan pelaku turut disita satu boneka mirip jenglot, bambu kuning, dirijen, dan korek api sebagai barang bukti. Kamis lalu untuk pertama kalinya petugas membawa pelaku ke lokasi kejadian untuk melakukan prarekonstruksi. PJ memperagakan urutan kejadian hingga terjadi pembakaran. Keluarganya ikut menyaksikan di lokasi tak menyangka dan mengaku trauma. Tapi keluarga Via Valen agak ada trauma untuk ketemu seseorang yang belum dikenal? Pasti. Setiap hari kalau ketemu orang nggak dikenal, apalagi main ke rumah atau ting-tong terus mau bertamu ketemu siapa itu, tetap kita bikin istilahnya tunjukkan KTP, terus mau ketemu siapa, ada janji apa, udah apa belum. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, kini ditahan di Mapolsek Tanggulangin, dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Artis sinetron Ridho Ilahi ditangkap Satres Narkoba Polres Jakarta Barat di rumahnya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur dengan barang bukti narkoba jenis sabu. Ridho Ilahi langsung dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan dan tes kesehatan di Mapolres Jakarta Barat. Penangkapan Ridho Ilahi dilakukan atas laporan warga. Tak butuh waktu lama, Satres Narkoba Polres Jakarta Barat berhasil meringkus pemasok sabu pada Ridho Ilahi. Pelaku berinisial AK merupakan pekerja rumah produksi sinetron dibekuk di daerah Bandung, Jawa Barat. Tak hanya pemasok, 2 orang bandar narkoba berinisial SH dan RO ikut ditangkap di daerah Depok, Jawa Barat. Ketiga pelaku langsung digelandang ke Mapolres Jakarta Barat bersama barang bukti sejumlah paket sabu. Ketiganya diciduk setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap Ridho Ilahi. Dengan RI langsung itu yang inisialnya AK. AK ini sendiri dia merupakan kru salah satu production house. Petugas masih melakukan penyelidikan terhadap lokasi syuting yang diduga jadi tempat transaksi narkoba di kalangan artis di kawasan Bandung, Jawa Barat. Warga apartemen Green Park View, Cengkareng merekam aksi penganiayaan 9 orang warga negara asing terhadap anggota polisi yang terjadi di halaman parkiran apartemen. Pengeroyokan terjadi saat anggota tengah melakukan penyelidikan kasus penipuan. Dalam rekaman terlihat para pelaku sampai mengejar anggota polisi yang berusaha menghindar. 9 orang pelaku penyerangan telah diamankan tim gabungan dari Polsek Cengkareng dan Polda Metro Jaya. Anggota dari Polda Metro Jaya yang sedang melakukan penangkapan dugaan suatu tindak pidana. Kurang lebih ada 3-4 orang. Dari anggota polisi? Ya, sebagian dari anggota polisi. Paspor yang kita dapatkan mereka adalah WNA. Dari mana? Untuk sementara kami belum bisa pastikan dari WNA mana. Ada berapa jumlah pelaku yang diamankan? Kami amankan sampai saat ini kurang lebih atau kami amankan 9 orang. Hasil pemeriksaan para pelaku diketahui seluruhnya ternyata juga melanggar izin tinggal dan takut terjaring petugas. Seluruhnya telah dititipkan ke kantor Ditjen Imigrasi. Penangkapan seorang pelaku pencurian sepeda motor di kota Palembang mendadak viral. Pelaku diduga memiliki ilmu kebal, tak merasa sakit ketika dihakimi massa. Sergap segera kembali sesaat lagi.